Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Nah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi. Setelah kemarin kita ulangan di tema 1, maka kita lanjutkan di tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan untuk mata pelajaran IPA. Apa yang akan kita bahas yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pertanyaan pertama, mengapa tumbuhan harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Ya, Ibu awali dulu dengan pertanyaan ini. Kita lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah agar tumbuhan bisa bertahan hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya sering disebut dengan adaptasi. Oke, kita lanjutkan ya. Tumbuhan yang akan kita bahas pertama kali adalah kaktus. Cantik ya, warna-warni nih, hijau, kuning, merah warna kaktusnya. Nah, kaktus ini hidup di daerah kering dan panas. Disebut dengan scarofit. Mempunyai akar serabut yang panjang untuk menyerap air lebih banyak dan disimpan di dalam batangnya. Batangnya tebal dan berlapis lilin. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Nah, ada daun nggak sih di kaktus ini? Ada, daunnya berbentuk duri. Selanjutnya ada eceng gondok. Eceng gondok hidup di air atau sering disebut dengan hidrofit. Memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangannya saat mengapung. Selanjutnya, daunnya itu mengkilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di dalam air. Pangkal tangkai daunnya berongga. Kenapa berongga? Agar mudah mengapung di air. Selanjutnya adalah tumbuhan teratai. Hidupnya di air atau disebut hidrofit. Tumbuhnya di dasar air, namun bisa mengapung karena tangkai daunnya memanjang. Kemudian daunnya itu lebar dan tipis. Untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Nah, kita lihat lagi, batangnya itu berongga. Fungsinya untuk membawa oksigen ke akar dan batang. Karenanya teratai tetap bisa bernafas walau dalam air. Selanjutnya adalah bakau. Ada yang tahu biasa kita temui di mana ya tumbuhan ini? Tuh ada air-airnya nih. Kita lihat ya cirinya. Hidup di rawa atau tepi pantai. Mempunyai akar napas yang berfungsi mengambil oksigen dari udara. Untuk beradaptasi dengan genangan air yang mengandung garam tinggi, daun bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua, kemudian menggugurkannya. Nah, kita lihat lagi nih, apa ya kira-kira? Betul, ini kantong semar. Perhatikan gambarnya ya. Tumbuhan ini hidup di rawa di mana kandungan nitrogen sedikit. Untuk apa sih nitrogen itu? Nitrogen diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Nah, kantong semar ini memakan serangga atau insektivora untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Jadi, walaupun dia tumbuhan, dia memakan serangga. Daunnya berbentuk piala yang menghasilkan nektar dan bisa menarik serangga, sehingga bisa larut loh serangga di dalamnya. Nah, selanjutnya Venus. Kita lihat ya seperti apa nih. Kita lihat tuh ada serangganya. Nah, cirinya hidup di rawa.
Venus memakan serangga atau disebut dengan insektivora untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Daunnya berbentuk engsel dan berbulu. Ketika serangga datang, daun akan mengatup dengan cepat. Selanjutnya ada Drosera. Tumbuhan pemakan serangga atau disebut dengan insektivora untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Sama ya tadi dengan Venus dan kantong semar. Menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Nah, ini dia Rafflesia arnoldi. Namanya seperti orang ya, betul, karena bunga ini ditemukan oleh Rafflesia dan temannya yaitu Arnoldi. Jadi Rafflesia ini dia adalah gubernur jenderal Inggris yang waktu itu pernah menjajah Indonesia. Mengeluarkan bau seperti daging busuk untuk menarik serangga. Nah, tujuan Rafflesia ini adalah untuk membantu penyerbukan. Termasuk tumbuhan heterotrof, yaitu tidak mempunyai klorofil dan tidak bisa membuat makanan sendiri. Hidupnya sebagai parasit, artinya dia mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Memiliki bagian yang dapat memantulkan cahaya atau sering disebut dengan ramenta. Nah, kita lihat nih, tingginya sekitar 50 cm dengan diameter bisa lebih dari 1 meter. Ya, terbayang ya. Jadi bunga ini sangat besar. Nah, selanjutnya ini lanjut lagi dengan bunga bangkai atau sering disebut dengan Amorphophallus. Mengeluarkan bau untuk menarik serangga. Sama tadi tujuannya yaitu untuk membantu penyerbukan. Termasuk tumbuhan saprofit. Jadi dia itu bisa membuat makanan sendiri. Tadi berbeda ya dengan bunga Rafflesia. Kemudian tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter 1,5 meter. Yang ke-10 adalah daun jati. Kita lihat nih, ada daunnya tidak? Nah, pada musim kemarau, daun jati meranggas atau menggugurkan daunnya dengan tujuan mengurangi penguapan. Pada musim hujan, daunnya akan tumbuh subur kembali. Contoh tumbuhan lainnya yang seperti dengan daun jati adalah kapuk randu, mahoni, dan kedondong. Nah, lanjut lagi ya, ternyata tumbuhan juga harus melindungi dirinya dari pemangsa. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mampu beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu tujuan dari adaptasi adalah melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama adalah melindungi diri dengan duri. Ayo, ada gambarnya nih ya, gambar nanas. Kira-kira ada tumbuhan apa lagi ya yang melindungi diri dengan durinya? Kita lihat duri pada batangnya. Contohnya pada kaktus, putri malu, salak, dan mawar. Ada lagi duri di tepi daunnya. Contohnya pandan dan lidah buaya. Ada juga duri pada kulit buahnya. Contohnya pada durian, nanas, dan nangka. Selanjutnya, lihat lagi gambarnya nih. Ada pohon apa? Ada pohon karet dan di bawahnya ada pohon jarak. Yang kedua adalah melindungi diri dengan getahnya. Ya, betul. Tumbuhan ini akan mengeluarkan getah jika dilukai, sehingga hewan akan enggan memangsanya. Contohnya pohon jarak, pohon karet, tanaman patah, tulang, dan singkong. Selanjutnya, yang ketiga adalah melindungi diri dengan racun.
Contohnya, tumbuhan yang melindungi dengan mengeluarkan racun adalah tanaman kecubung dan singkong karet. Ya, di samping adalah contoh dari tanaman kecubung. Melindungi diri dengan rambutnya. Ayo, gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini gambar dari pohon bambu. Rambut pada tumbuhan untuk melindungi dirinya sering disebut dengan lugut. Lugut mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Contohnya daun jati dan tunas bambu. Nah, sekarang kita lanjutkan apa renungan untuk hari ini. Ya, kita lihat ya. Setelah mempelajari tentang materi ini, Ibu bacakan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Nah, inilah yang akan kita ambil pelajarannya. Inilah adaptasi yang utama kita lakukan. Selalu berusaha untuk menyesuaikan perilaku kita dengan nilai dan ajaran agama Islam, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ayo, tunjukkan bahwa kita seorang Muslim.